Smart ass, what'd you say? Film diawali memperkenalkan kita dengan John Hunter, seorang pria asing yang baru saja sampai ke sebuah kota terpencil. Kemudian, John singgah di sebuah bar. Melihat sosok John yang misterius dan pendiam, seorang pelayan bar wanita berusaha untuk merayunya. Namun hal tersebut justru membuat seorang pemuda cemburu yang diketahui bernama Chris. Karena ternyata, Chris sudah lama naksir dengan si pelayan wanita ini. Namun si pelayan wanita ini selalu menolak ajakan Chris untuk bercocok tanam. Karena dirinya menganggap Chris adalah seorang bocil bau kencur yang masih belum berpengalaman. Kemudian, Chris menghampiri John dan menantangnya berduel untuk memenangkan hati si pelayan wanita ini. Akan tetapi, John yang singgah hanya untuk minum, memutuskan pergi dari bar tersebut. Akan tetapi, Chris terus saja memprovokasi John dengan mengejeknya sebagai pria tua pengecut. Sehingga membuat kesabaran John habis, lalu inilah yang ia perbuat. You smart ass, what'd you say? Pada saat yang bersamaan, muncullah seorang pria bernama Ramon, bersama sejumlah aparat polisi. Yang mana ternyata, Ramon adalah bupati di kota ini. Sedangkan para polisi ini, adalah aparat polisi korup yang menjadi antek-antek Ramon. Karena dianggap telah membuat onar, John langsung digiring ke kantor polisi. You got a name. Di dalam kantor polisi tersebut, Ramon lantas memberitahu John kalau pemuda yang ia hajar tadi adalah anak kandung Ramon. Jelas Ramon tidak terima, putranya dihajar habis-habisan oleh John yang hanya seorang pendatang asing di kota ini. Ramon berusaha menggali informasi, siapa sebenarnya John, dari mana dirinya berasal, dan apa tujuan John datang ke sini. Karena Ramon tidak terlalu suka, ada orang asing yang datang ke kotanya, terutama orang yang brutal seperti John. Akan tetapi, John memilih bungkam, terkait identitas dirinya, dan tujuannya datang ke kota ini. Sehingga membuat Ramon semakin emosi, dan bersiap memukulnya dengan pentungan. Akan tetapi, Ramon batal melakukan hal itu, karena ditelepon oleh adik perempuannya, yang menyuruhnya pulang untuk makan siang. Excuse me, I told you I'd be home soon. I love you too. Sebelum pergi dari kantor polisi, Ramon menugaskan para polisi korup untuk menghajar John sampai tewas. Karena Ramon mulai curiga, John adalah FBI yang sedang menyamar, guna menyelidiki bisnis barang haram Ramon. Okay. Saat mereka ingin menghabisi John, Sheriff Maya pun datang. Kemudian, Maya mengusir para polisi korup ini, dan mengambil alih tugas mengawasi John. Go! Maya lantas meminta maaf kepada John, atas perlakuan kasar para polisi tadi, yang memang suka berbuat kasar, kepada tahanan warga asing. Kemudian, Maya melepaskan borgol di tangan John, untuk dimasukkan ke dalam sel. Namun dengan sigap, inilah yang John perbuat. Crazy. Yeah, maybe. They're not cops. Tell me. Sampai pada akhirnya, John berhasil melarikan diri, sembari mencuri mobil Sheriff Maya. Thank you. Pada adegan lain, kita dibawa ke rumah Ramon, dalam wilayah perkebunan yang sangat luas. Setibanya di rumah, Ramon langsung memarahi putranya, yaitu Chris, yang selalu membuat masalah. Dan setiap kali Chris membuat masalah, Ramon yang terpaksa harus turun tangan, untuk membereskan masalahnya itu. Bahkan tidak jarang, Ramon harus menyelesaikan masalah anaknya, dengan cara kotor dan melanggar hukum. Beruntung Ramon memiliki antek-antek, yang merupakan para polisi korup, sehingga Ramon bisa lolos dari jeratan hukum. This guy. Okay, like you handle him. Kemudian, Ramon bertanya kepada Chris, apakah Chris kenal dengan John, sampai harus terlibat perkelahian dengannya. Chris menjawab, dirinya sama sekali tidak kenal dengan John. Perkelahian itu terjadi, hanya karena kekesalan Chris, kepada John yang orang asing.
Saat di meja makan, Ramon meminta Chris mencari tahu latar belakang John. Sebab saat di kantor polisi tadi, Ramon menemukan foto seorang gadis di dalam saku jaket John. Yang mana ternyata, Ramon kenal dengan si gadis yang ada di foto tersebut. Karena gadis itu, yang diketahui bernama Julia, adalah mantan pacar Chris yang sudah tewas setahun yang lalu. Diketahui kalau Julia tewas dengan cara tragis di kota ini. Ramon mulai penasaran, ada hubungan apa antara John dan Julia. Dan Ramon memiliki firasat, kedatangan John ke kota terpencil ini berkaitan dengan kematian Julia. Berpindah ke John, yang masih dalam perjalanan menuju ke kediaman Ramon. Kemudian kita diberitahu bahwa ternyata John adalah mantan tentara pasukan khusus. Wow. I know. Kemudian, John menghentikan mobil si sheriff, dan lantas memeriksa bagasi, yang terdapat beberapa senjata. Pada saat yang bersamaan, Sheriff Maya menghubungi John, lewat radio yang ada di mobil tersebut. Maya meminta John mengembalikan mobilnya, dan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Menanggapi itu, John lantas mengatakan kepada Sheriff Maya, kalau urusannya di kota ini sudah selesai, barulah mobil tersebut akan John kembalikan. Ternyata tujuan utama John menginjakkan kaki di kota ini, tak lain untuk mencari putri kandungnya. Ternyata Julia, yaitu mantan pacar Chris, adalah putri kandung John. Diketahui kalau Julia telah menghilang di kota tersebut. John sama sekali belum mengetahui kalau putri kandungnya tersebut sudah tewas setahun lalu dengan cara yang sangat tragis. Your interests. This is Chairman Waldo. Kemudian adegan film berpindah ke Ramon dan adik perempuannya yang tengah melakukan pertemuan dengan para kolega bisnis mereka. Ternyata Ramon adalah ketua mafia yang berkedok seorang pejabat bupati. Ramon mengelola bisnis barang haram yang berkedok bisnis minyak zaitun. We've taken care of that. Yeah, right. I know about it somehow. Selesai pertemuan tersebut, Ramon pun bersantai di luar rumah, sembari nyebat sebatang. Namun secara tiba-tiba, John pun muncul, sembari menodongkan senjata. Pada saat yang bersamaan, Chris pun datang. Kemudian, John menginterogasi Ramon dan Chris terkait keberadaan putrinya sekarang, yaitu Julia. Karena John sangat yakin, Chris mengetahui keberadaan putrinya. Karena saat di bar tadi, John melihat gelang milik Julia yang dipakai oleh Chris. Akhirnya Ramon dan Chris mengetahui kalau John adalah ayah kandung Julia. Dan kedatangan John ke sini untuk mencari putri kandungnya tersebut. Dengan berat hati, Chris lantas memberitahu John perihal putrinya yaitu Julia sudah tewas setahun yang lalu. Yaitu akibat overdosis barang haram dalam sebuah pesta narkoboy. Chris mengatakan dirinya sangat menyayangi Julia dan merasa sangat terpukul atas kematian tragisnya. What is that? Mengetahui hal tersebut, jelas John sangat sedih bercampur murka, mengetahui putri semata wayangnya tewas dengan cara yang tragis. John merasa kalau Chris lah yang telah menyebabkan putrinya tewas. Hingga tanpa pikir panjang, John langsung menembak Chris sampai tewas di tempat. I didn't want to... Melihat sang anak tewas di depan mata, tentu Ramon menjadi sangat marah. Tapi Ramon tidak bisa berbuat apa-apa, karena sedang ditodongi senjata oleh John. Lalu secara tiba-tiba, John ditembak oleh Santi, yaitu adik perempuan Ramon, dari teras lantai atas. John yang dalam keadaan terluka, berlari menuju ke tengah kebun. Ramon langsung menugaskan seluruh anak buahnya, termasuk para aparat korup, untuk menangkap John hidup-hidup, dan dibawa ke hadapannya. Sehingga aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak, terjadi di kawasan perkebunan tersebut. John yang dalam kondisi luka tembak, berupaya melarikan diri dari kejaran mereka, sembari melakukan perlawanan. Di suatu kesempatan, John bersembunyi di tempat mesin air. Ketika para anak buah Ramon mendekat, John lantas keluar dari persembunyian, dan langsung membantai mereka satu persatu.
Si ketua serif korup yang bernama Tom menjadi sangat murka. Mengetahui banyak anak buahnya tewas dibantai oleh John yang hanya seorang diri saja. Akhirnya Tom mulai sadar kalau John bukanlah orang yang sembarangan. Karena kekurangan jumlah pasukan, Tom langsung menghubungi kantor serif, yaitu meminta bantuan rekannya yang diketahui bernama Sonny. Tom meminta Sonny datang ke kebun Ramon sekarang juga untuk membantunya mengejar seorang buronan yang tak lain adalah John. Akan tetapi, Tom meminta Sonny merahasiakan ini dari serif Maya. Karena Tom khawatir, Maya yang seorang aparat jujur dan anti korupsi, akan mengetahui semua kebusukannya. Yang mana selama ini, Tom bekerja untuk Ramon, si ketua mafia berkedok pejabat bupati. This is Stone. They got him. Get him in your sight. Singkat waktu, Sonny pun sampai. Akan tetapi, mereka sudah kehilangan jejak John, yang masih dalam posisi terjebak di perkebunan luas tersebut. Lalu Tom menerbangkan beberapa buah drone untuk memudahkan pencarian mereka. Setelah 2 jam menyusuri kebun tersebut, Tom dan Sonny masih belum menemukan posisi John. Mereka hanya menemukan anak buah Tom yang sudah tewas bergelimpangan. Sontak membuat Sonny panik dan ketakutan, lalu memutuskan keluar dari kebun tersebut. Where are you going? I'm going. What do you have for me? Saat hendak pergi, Sonny malah disergap oleh John. Tell me a reason not to. Akan tetapi, John tak berniat menghabisi Sonny. John hanya ingin menitipkan pesan kepada Sonny untuk disampaikan kepada Serif Maya. John meminta Serif Maya mendatanginya di kebun itu seorang diri. Setelah itu, John bersembunyi di sebuah gubuk reot untuk beristirahat sejenak, sembari mengobati luka tembaknya. Singkat cerita, Sonny tiba di kantor serif, dan langsung menyampaikan pesan dari John kepada Sheriff Maya. Sonny memberitahu Sheriff Maya perihal John yang ingin bertemu dengan Maya di kawasan perkebunan Ramon secara langsung. Pada malam harinya, Tom menghadap Ramon untuk melapor terkait pasukannya yang sampai saat ini masih gagal menemukan keberadaan John. Bahkan sebaliknya, beberapa orang anak buah Tom dan Ramon malah tewas di tangan John. Kendati demikian, Tom dan pasukannya berjanji akan lanjut mencari keberadaan John di keesokan harinya. Tak lama kemudian, Ramon dihampiri oleh rekan bisnisnya. Si rekan meminta Ramon menyelesaikan kekacauan ini secepatnya. Karena dirinya dan rekan bisnis lain mulai khawatir, masalah ini akan terkuak ke publik. Jika hal itu sampai terjadi, tentu akan sangat berdampak buruk bagi proyek bisnis barang haram mereka. And you two want your... Getting away with me making half a... I'm sorry. Sementara itu, Sheriff Maya tampak masih bingung terkait tujuan John yang sebenarnya ingin bertemu dengan dirinya empat mata. Menanggapi itu, Sonny lantas menyarankan Sheriff Maya agar menuruti keinginan John. Karena Sonny khawatir, apabila permintaan John tidak dituruti, John malah akan semakin membrutal. Karena Sonny menyaksikan sendiri banyak anak buah Ramon yang tewas di perkebunan akibat kebrutalan John. Yeah, but the Nichols ones. Kim, what if he's playing you? I feel like Bobby Nichols knows what happened to him. Berpindah ke John, yang kembali mengenang kebersamaan dengan putri kandungnya yaitu Julia. Yang mana ternyata, hubungan ayah dan anak ini tidak cukup baik. Dikarenakan profesi John, yang seorang pasukan khusus, sering meninggalkan Julia saat ia masih kecil. Bahkan, Julia masih menyalahkan John atas kematian ibunya yang meninggal ketika John sedang bertugas di Afghanistan. Sampai saat ini, John masih dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang sangat mendalam karena telah mengabaikan keluarga kecilnya. Sehingga pada akhirnya, anak John tewas secara tragis. You know I I can't. need a father. I need a dad. Di keesokan harinya, kenalan Ramon yang bernama Murphy tiba di perkebunan Ramon. Diketahui kalau Murphy adalah mantan jenderal pasukan khusus yang merupakan atasan John dulu. Setelah bertemu, Murphy menyarankan agar Ramon dan Santi bersembunyi ke tempat yang jauh lebih aman. Karena selama John masih berada di perkebunan ini, maka nyawa Ramon akan semakin terancam.
Karena sebagai mantan atasan, Murphy kenal betul dengan John, seorang mantan pasukan khusus yang paling brutal. Murphy sangat yakin, John tidak akan berhenti membrutal, sampai berhasil menghabisi Ramon. Apalagi John meyakini, Ramon bertanggung jawab, atas kematian putrinya. I feel it out there. Oh, it's really deep. Akan tetapi, Ramon mengabaikan saran dari Murphy, karena dirinya sangat yakin, para anak buahnya, pasti akan dapat menangkap John. Mengingat, Ramon memiliki ratusan anak buah bersenjata, sedangkan John hanya seorang diri, dan terjebak di perkebunan luasnya. Selain itu, Ramon juga sudah membayar Murphy, untuk membantu menangkap John, yang merupakan mantan anak buahnya. Karena Ramon sudah bertekad, akan membantai John dengan cara brutal, dengan tangannya sendiri. Yaitu sebagai bentuk balas dendam, karena John, telah menghabisi putranya yaitu Chris. The information. You're welcome. Murphy tampak hanya tersenyum kecil, mendengar kesombongan Ramon. Karena Murphy tahu betul, puluhan anak buah Ramon yang bersenjata, jumlahnya masih sangat kurang, untuk bisa menghentikan kebrutalan John. I'm just comfortable with the question. So many times you can take. Di keesokan paginya, ketika sedang tertidur lelap, John diserang secara mendadak, oleh Tom dan para anak buahnya. Meski sempat kewalahan, namun pada akhirnya, John berhasil membantai mereka semua, dan yang tersisa hanya Tom. Saat akan dihabisi, Tom akhirnya mengaku. Nichols piece of shit. Kalau putri John, tidak tewas karena overdosis, melainkan dihabisi oleh Ramon, yaitu ayah Chris. Saat itu putri John, sedang berpesta bersama Chris, dan beberapa orang temannya. Karena terus dicekoki barang haram, Julia mengalami kejang-kejang. Karena panik dan ketakutan, Chris lantas menghubungi Tom, untuk meminta bantuan. Tapi bukannya langsung dibawa ke rumah sakit, Tom dan beberapa orang anak buahnya, malah memperkaos Julia, yang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Di keesokan harinya, Julia yang masih dalam keadaan hidup, tega ditenggelamkan oleh Ramon, sampai tewas di tempat. Hal itu Ramon lakukan, demi melindungi anaknya, yaitu Chris. Karena jika Julia masih hidup, Julia pasti akan melapor kepada polisi. Dan sudah pasti anak Ramon, yaitu Chris, akan ikut terseret dan dipenjara. Selain itu, bisnis barang haram Ramon, juga berpotensi akan terbongkar. Mendengar hal tersebut, John tak dapat menyembunyikan amarahnya. Sehingga tanpa ampun lagi, John langsung menghabisi Tom, dengan cara yang sangat brutal. Singkat cerita, Sheriff Maya tiba di perkebunan tersebut, dan akhirnya bertemu dengan John. John lantas memberitahu Sheriff Maya, terkait putri John, yang tewas dihabisi oleh Ramon. Bahkan, Tom dan sejumlah sheriff korup, yang menjadi antek-antek Ramon, tega memperkaos putri John, sebelum akhirnya dihabisi oleh Ramon. John juga melapor kepada Sheriff Maya, terkait bisnis minyak zaitun Ramon, yang ternyata hanyalah kedok, untuk menutupi bisnis barang haram di perkebunannya. Selain itu, Ramon juga terlibat, dalam perdagangan gadis di bawah umur, untuk menghibur para rekan bisnis Ramon. Ramon dan sejumlah sheriff korup, terlibat menculik para gadis, termasuk putri John sendiri. John mengatakan, apabila Sheriff Maya tidak percaya, silakan periksa saja sendiri, daftar orang hilang di kantor sheriff. Di sana pasti ada berkas catatan, terkait laporan orang hilang, di kawasan perkebunan Ramon, termasuk putri John sendiri. Sheriff Maya pasti belum mengetahuinya, dikarenakan Sheriff Maya, baru beberapa bulan bertugas di kota ini. Tujuan John bertemu Sheriff Maya, tak lain untuk mengajak bekerja sama, dalam meringkus Ramon dan antek-anteknya. Akan tetapi, Maya menolak bekerja sama dengan John, tanpa mencari tahu terlebih dahulu, kebenaran ucapan John tersebut. Kemudian, Maya bergegas kembali ke kantor sheriff, untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Kematian Tom dan para sheriff korup lainnya, sampai juga ke telinga rekan bisnis Ramon. Jika John tidak segera dihentikan, maka bisnis barang haram mereka, akan tercium oleh pihak berwajib. Ia lantas meminta bantuan si jenderal, yaitu Murphy, untuk segera menghentikan kebrutalan John. Dirinya sangat yakin, hanya Murphy satu-satunya orang, yang bisa menghentikan John. Mengingat, John adalah anak buah setia Murphy, saat di kesatuan pasukan khusus dulu. Murphy pun setuju membantu, asalkan dibayar $5 juta.
favors to prepare is Hunter. Hunter. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Murphy lantas mendatangi kantor Sheriff, dan bertemu dengan Sheriff Maya. Murphy lantas memberitahu Sheriff Maya, kalau dirinya adalah seorang jenderal, alias atasan John. Maka dari itulah, Murphy minta untuk dilibatkan, dalam misi meringkus John. Ternyata Sheriff Maya, dan juga pasukan polisi lainnya, sekarang sedang mengatur strategi, meringkus John di perkebunan tersebut. Mengetahui Murphy adalah atasan John, Sheriff Maya akhirnya setuju, melibatkan Murphy dalam misi ini. How many points of entry are there in To fields. Tak lama kemudian, Sheriff Maya ditelepon oleh John, tapi diangkat langsung oleh Murphy. Murphy lantas menasehati John, agar segera menyerahkan diri, tanpa perlawanan sedikit pun. Apabila John menolak, maka dengan begitu terpaksa, Murphy harus menurunkan tentara pasukan khususnya, untuk meringkus John di perkebunan itu. Tapi tentu saja, John menolak menyerahkan diri. Meskipun itu adalah perintah dari Murphy, atasan yang paling ia hormati, dan bahkan sudah John anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. John mengatakan kepada Murphy, apapun yang terjadi, John tetap akan menghabisi Ramon, berikut dengan antek-anteknya. John lantas bertanya kepada Murphy, jika putri Murphy diperkaos dan dihabisi, apakah Murphy akan diam saja? Mendengar pertanyaan dari John, Murphy hanya bisa terdiam, dan langsung menutup teleponnya. Sampai pada akhirnya, Murphy batal menurunkan pasukan khusus, untuk meringkus John di perkebunan. I'm coming back for all of them. He's bringing the fight to us. Like with missing girls. Namun di balik itu, Ramon telah menyewa jasa ratusan orang tentara bayaran untuk mengawal di depan kediamannya. Karena Ramon yakin, cepat atau lambat, John pasti akan datang untuk menghabisi dirinya. Tak lama berselang, John pun datang dan terlibat baku tembak sengit dengan pasukan tentara bayaran. Sampai pada akhirnya, sebagian besar dari mereka berhasil John bantai. Tapi sialnya, John terkena serangan granat hingga terluka cukup parah. Dalam kondisi terluka, John pun memutuskan bersembunyi di dalam gereja terdekat. Beberapa orang tentara bayaran datang, berusaha untuk menghabisi John. Tapi John berhasil membalikan keadaan dengan membantai mereka semua. Pada saat yang bersamaan, Murphy dan Sheriff Maya menuju ke lokasi baku tembak. Setibanya di sana, mobil Murphy dihadang oleh John. Tapi ternyata, tujuan Murphy dan Maya datang bukan untuk meringkus John, tetapi malah sebaliknya, justru untuk membantu John dalam meringkus Ramon. Karena Sheriff Maya sudah mengetahui terkait semua kejahatan Ramon dari berkas catatan bukti yang ia temukan di kantor Sheriff. Sedangkan Murphy sendiri sengaja berpura-pura seolah berada di pihak Ramon untuk mengelabui pihak musuh. Padahal sebenarnya, Murphy berada di pihak John untuk melindungi si mantan anak buahnya ini. Sementara itu, Ramon dan Santi tetap bertahan di kediaman mereka. Meskipun ratusan pasukan tentara bayaran, semuanya sudah tewas dihabisi oleh John. Where's the gun? No, it isn't good. Tak lama berselang, John pun datang, dan membuat posisi Ramon terpojok. Kemudian, John meminta Ramon membuat pengakuan, kalau dirinya lah, yang telah menghabisi putri John. John juga meminta Ramon mengaku, terkait semua bisnis ilegal, yang Ramon kelola bersama para koleganya. Termasuk bisnis barang haram, dan juga bisnis perdagangan wanita. Awalnya Ramon enggan mengaku, tapi karena John mengancam akan menghabisi adiknya, Ramon terpaksa mengakui semua kejahatannya. Ternyata semua pengakuan Ramon direkam oleh John secara diam-diam, yaitu untuk dijadikan sebagai barang bukti untuk menjebloskan Ramon ke penjara. Akan tetapi, John yang dirasuki amarah dendam, jelas dirinya tidak terima, Ramon hanya berakhir di penjara. John sudah bertekad ingin menghabisi Ramon dengan tangannya sendiri dengan cara yang brutal. Namun John membatalkan aksi brutalnya setelah dinasehati oleh Murphy, atasan yang paling John hormati, melebihi ayah kandungnya sendiri.
Saat itu juga, Ramon dan juga Santi digiring ke kantor polisi pusat untuk diadili. Pada saat yang sama, Sheriff Maya membawa John yang sedang terluka parah menuju ke rumah sakit terdekat. Yes. Life's no. Di tengah perjalanan, Murphy mencegat mobil polisi yang membawa Ramon dan Santi. Kemudian, Murphy menembak Ramon dan Santi hingga akhirnya tewas di tempat. Ternyata Murphy memang dendam kepada Ramon yang telah menghabisi putri John, yang sudah Murphy anggap sebagai cucu kandungnya sendiri. Kemudian, film pun selesai. You smart ass, what'd you say?